Selamat siang Bu Lydia. Ya, selamat siang juga. Bagaimana teman hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ya, baik Bu, sesuai dengan rencana kita kemarin, kalau hari ini kita akan langsung melaksanakan praktek pasca observasi di depan pengajar praktek kita hari ini Bu Lydia. Adapun tujuannya di pasca observasi ini adalah untuk merefleksi mungkin kegiatan yang kita lakukan, supervisi akademik yang dilakukan di DP kemarin terhadap kelas budaya. Jadi hari ini kita laksanakan yang pasca. Terima kasih ya. Baik, bagaimana perasaan Bu Lydia setelah disupervisi akademik kemarin? Perasaan saya setelah beberapa supervisi, alhamdulillah senang sekali. Kenapa demikian? Sebelum dari materi tentang dunia, tentang etika berdiferensiasi, ya itu alhamdulillah saya sudah mampu atau sudah sedikitnya sudah bisa untuk melaksanakan di kelas. Di samping itu saya juga bisa menambah wawasan saya atau menambah kompetensi saya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, di mana referensiasi ini itu membentuk siswa lebih antusias atau lebih semangatnya dalam belajar, di mana itu disuruh siswa ke depan satu-satu untuk mengambil penguji yang telah saya siapkan untuk menyampaikan hasil dari kelasannya saat itu. Kemudian siswa memperlihatkan bagaimana perasaannya pada saat itu. Dan mungkin teman-temannya yang lain bisa melihat keadaannya teman-teman pada saat itu. Nah, kemudian sebelum materi dimulai juga diadakan itu tentang SOS briefing, mempersiapkan semangat atau konsentrasi siswa untuk untuk lebih konsentrasinya dalam mengikuti pembelajaran. Yang baik Bu Lydia, berarti di sini perasaan Bu Lydia senang sekali ya, puas dengan melihat keantusiasan siswa di dalam kelasnya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian juga Bu Lydia di sini intinya sudah mencantumkan yang namanya KSE ya, tadi dengan menanyakan emoji ya, siswa saat belajar. Iya, yang Bu Lydia persiapkan ya, luar biasa ya Bu Lydia. Kemudian sepanjang itu tadi kegiatan yang anak terlihat antusias, sangat aktif dalam pembelajaran, kira-kira ada tidak kendala yang Bu Lydia hadapi selama proses pembelajaran tersebut? Atau mungkin tujuannya sudah bisa tercapai kah, atau area pengembangan yang ingin diapakan, ada tidak kendalanya seperti itu dalam mencapai itu? Jadi tentang kendala pada saat pembelajaran kemarin yang saya lihat itu ada sedikit kendala yang muncul dari siswa tersebut. Mungkin ketika saya memberikan suatu LKPD atau tugas pada siswa dari ketika itu atau sebelum memberikan LKPD tersebut itu mungkin saya harus mengulang kembali briefing untuk menyemangatkan siswa. Kenapa demikian? Karena mungkin ya kemarin kita kan pas tampil itu waktunya jam-jam rawan, itu jam siang, dimana pada waktu jam siang tersebut mungkin itu kondisi anak yang kurang tingkat kefokusannya kurang stabil.
cuaca juga begitu panas. Mungkin pada saat itu yang mengganggu sedikit. Nah, ketika itu saya seharusnya melakukan kembali ice breaking untuk lebih menyemangatkan siswa tersebut. Kemudian sedikit yang kesalahan dari saya itu tentang memberikan atau menentukan waktu ketika mengerjakan LKPD. Itu tidak saya sampaikan kepada siswa bahwa kalian harus mengerjakan LKPD ini selama 15 menit. Itu yang belum saya sampaikan kepada, itu mungkin kendalanya di situ sehingga waktunya agak mundur sedikit. Itu yang saya lihat kendala yang kemarin itu. Berarti kendalanya di sini karena waktu pembelajaran kita itu jamnya jam siang, yang berarti jam terakhir, mungkin di situ meningkatkan lagi menambah ice breakingnya gitu. Bukan di awal saja kira-kira Bu Lydia, mungkin bisa di tengah atau di akhirnya. Kemudian tadi Bu Lydia mengatakan mungkin di sini titik beratnya pada waktu ya, waktu apanya diperjelas lagi Bu Lydia. Misalnya mengerjakan latihan LKPD itu berapa menit, 15 menit, itu yang mungkin yang Bu Lydia rasa kurang ya. Iya, baik Bu Lydia. Jadi dari kendala yang Bu Lydia hadapi kemarin itu, kira-kira apa langkah atau solusi yang akan Bu Lydia lakukan untuk supaya ini tidak terulang lagi di pembelajaran? Apa langkah-langkah untuk melakukan Solusi iya supaya terjadi tidak terjadi? Mungkin solusi atau yang akan saya lakukan, mungkin sebelum pembelajaran dimulai, itu saya mengabarkan atau mengirimkan berupa bahan ajar kepada siswa terlebih dahulu supaya siswa tersebut bisa lebih memahami materi yang akan dipelajari hari esoknya. Bisa ketika kita belajar di kelas, siswa itu sedikit banyaknya sudah bisa memahami materi yang akan dipelajari. Nah, apa yang disampaikan guru itu sudah menyambung dengan siswanya. Lagi atau SBG-nya itu mungkin saya lebih ditambahkan lagi itu. Baik Bu Lydia, berarti intinya di sini Bu Lydia akan sebelum pembelajaran dimulai, Bu Lydia mungkin akan mengirimkan LKPD atau materi yang akan dipelajari anak di rumah ya, mungkin lagi kelas ya Bu Lydia. Iya, ini tujuannya nanti Bu Lydia supaya ada apa tadi, pemahaman awal dari anak tadi ya tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian apa tadi Bu Lydia, menambahkan SDK-nya lagi. Baik, itu yang akan Bu Lydia lakukan. Oke, dari rencana perbaikan ini Bu Lydia ada tidak seseorang atau rekan sejawat yang bisa membantu Bu Lydia dalam hal ini? Itu tentu saja ada betul yang kenapa demikian, mungkin di dalam mengulangi dan memotivasi saya untuk lebih meningkatkan kompetensi itu perlu teman sejawat untuk saling tukar pikiran di dalam hal-hal yang belum diketahui belum dipahami. Kemudian di sini juga ada, di sekolah kita kan juga ada guru-guru CGP itu cukup bisa dikatakan banyak kan. Itu ada 3 orang yang bisa membantu terutama kami yang belum mendapatkan ilmu tentang LKPD diferensiasi ini, itu kami bisa meminta bantu atau meminta bimbingan kepada ibu-ibu CGP. Kemudian tentang kelompok komunitas praktisi, itu mungkin sangat membantu saya dalam mengembangkan potensi.
Kemudian ya, berarti yang membantu Bu Lydia dalam mencapai tujuan ini tentu ada yang seperti yang Bu Lydia katakan tadi, adanya Bu CGP di sini ya Bu Lydia. Insya Allah sepanjang CGP bisa akan memberikan bimbingan dan ilmu-ilmu yang didapatnya ya Bu Lydia. Kemudian juga yang sangat berpengaruh untuk Bu Lydia apa tadi, komunitas praktisi ya Bu Lydia. Baik Bu Lydia. Oke, kira-kira kapan Bu Lydia akan melaksanakan rencana ini Bu Lydia? Untuk melanjutkan pendidikan ini mungkin kalau saya bisa itu secepatnya bukan minggu besok insya Allah akan saya mulai dengan pembelajaran yang dimana kurangnya saya yang kemarin insya Allah nanti itu jadi pelajaran bagi saya untuk di dalam kelas ketika dalam pembelajaran. Saya akan mencobanya secepatnya. Berarti depan akan saya coba. Berarti untuk perubahan yang ke arah yang positif ini kenapa diunggulkan Bu Lydia? Berarti harus gerak cepat ya Bu Lydia, luar biasa Bu Lydia. Lebih cepat lebih baik itu motonya Bu Lydia. Oke, berarti di sini bagaimana dengan komitmen Bu Lydia sendiri? Komitmen itu yang seperti saya sampaikan tadi, insya Allah saya apa yang saya sampaikan atau yang saya terapkan, insya Allah saya akan berkomitmen dengan apa yang saya sampaikan tersebut. Tidak boleh ya melakukan komitmen dan konsisten terhadap perubahan ya. Jadi dari sepanjang pembicaraan kita nih Bu Lydia, kira-kira apakah Bu Lydia sudah sepenuhnya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi kemarin, atau masih ada lagi yang rasanya Bu Lydia sampaikan, atau sudah plong kah, sudah agak lebih ada ide baru seperti itu? Alhamdulillah ya dokter, itu saya sudah menemukan solusinya dan saya berharap nanti untuk kedepannya bisa saya menerapkan dan semakin baik lagi yang sebelumnya dari yang sebelumnya. Ya, alhamdulillah ya Bu Lydia. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu mungkin bisa saya menerapkan untuk selanjutnya di dalam kelas. Ya Bu Lydia, kita juga perubahan yang sekecil apapun ya Bu Lydia, itu kalau kita melakukan semuanya pasti akan bisa menggerakkan kapal yang namanya Indonesia. Itu kita kutip dari yang Bapak Nadiem Makarim Bu Lydia. Jadi di sini kita sama-sama mengadakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik Bu Lydia. Oke, itu mungkin Bu Lydia percakapan kita di pasca observasi ini. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bu Lydia telah meluangkan